Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi penilaian akhir semester genap Matematika Wajib atau Umum kelas 10 bagian yang kedua tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih bersama channel kita Johannes Saputra Matematika. Baik, kita lihat soal nomor 11. Sudut 225 derajat dapat dinyatakan dalam titik-titik putaran. Nah, dari sini kita lihat kita mengubah satuan sudut dari derajat ke dalam putaran. Maka 225 derajat itu sama dengan 225 derajat kita bagi dengan 360 derajat kali satu putaran. Nah, sehingga kita sederhanakan, maka kita peroleh hasilnya adalah 5/8 putaran. Maka jawaban soal nomor 11 adalah 225 derajat sama dengan 5/8 putaran. Soal ke-12. Sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dengan jarum pendek pada pukul 15.30 adalah titik-titik radian. Nah, kita lihat dari gambar, ini jam 15.30, pukul 15.30. Nah, di sini kita lihat sudut yang terbentuk antara dua bilangan yang berdekatan adalah 30 derajat, karena 360 derajat kita bagi dengan 12. Nah, sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dengan jarum pendek pada pukul 15.30 seperti gambar adalah, karena jarak dari 6 ke antara 3 dan 4, berarti dia adalah jaraknya 2,5, maka 2,5 kita kali 30 derajat, sehingga diperoleh adalah 75 derajat. Karena di soal diminta dalam radian, maka 75 derajat itu adalah 75 derajat per 360 derajat kali 2 pi radian. Sehingga kita sederhanakan, diperoleh jawabannya adalah 5/12 pi radian. Soal ke-13. Nilai dari kosek 30 derajat ditambah kosek 90 derajat dibagi dengan sekan 0 derajat ditambah sekan 60 derajat sama dengan titik-titik. Nah, kosek 30 derajat ditambah kosekan 90 derajat kita bagi dengan sekan 0 derajat ditambah sekan 60 derajat, itu adalah kosekan 30 derajat sama dengan 1/sin 30 derajat, sementara kosekan 90 derajat berarti sama dengan 1/sin 90 derajat. Sekan 0 derajat adalah 1/cos 0 derajat, dan sekan 60 derajat adalah 1/cos 60 derajat. Kemudian kita substitusi 1/setengah ditambah 1/1, kita bagi dengan 1/1 ditambah 1/setengah. Nah, maka kita peroleh hasilnya 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Maka kita sederhanakan, hasilnya adalah 1. Jadi, kosekan 30 derajat tambah kosekan 90 derajat per sekan 0 derajat tambah sekan 60 derajat adalah 1. Soal ke-14. Jika tangen A plus B sama dengan akar 3, tangen A min B sama dengan 1 per akar 3, dan A plus B besar dari 0 derajat kecil sama 90 derajat, maka nilai dari sin A plus cos A adalah titik-titik. Tangen A plus B sama dengan akar 3. Nah, kita mengetahui tangen dari suatu sudut yang nilainya akar 3 adalah 60 derajat, karena sudutnya berada pada kuadran 1 sesuai dengan soal. Maka A plus B sama dengan 60 derajat. Kemudian, tangen A min B sama dengan 1 per akar 3. Tangen dari suatu sudut yang nilainya 1 per akar 3, maka sudut tersebut adalah 30, karena dia berada pada kuadran pertama. Berarti A min B sama dengan 30 derajat. Maka kita peroleh dua buah persamaan, dua variabel. Maka kita lakukan eliminasi. A plus B sama dengan 60 derajat, kemudian A min B sama dengan 30 derajat, kita jumlahkan, maka kita peroleh 2A sama dengan
90 derajat. Maka A sama dengan 45 derajat. Yang ditanya soal adalah sin A plus cos A. Maka sin A plus cos A sama dengan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Berarti setengah akar 2 kita tambah dengan setengah akar 2. Maka diperoleh hasilnya adalah akar 2. Soal berikutnya, soal ke-15. Diketahui nilai dari sin 25 derajat sama dengan P. Nilai dari tangen 25 derajat sama dengan titik-titik. Jawaban dalam P. Sin 25 derajat sama dengan P. Nah, kita mengetahui sinus itu adalah perbandingan sisi di depan per miring. Berarti kita singkat dengan D per mi. Maka P bisa kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi P per 1. Sehingga sisi samping adalah akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang sisi depan dikuadratkan. Sehingga sisi samping adalah akar dari 1 dikurang P kuadrat. Nah, tangen 25 derajat berarti perbandingan sisi di depan dengan sisi samping. Sisi di depan kita mengetahui tadi P. Sisi samping adalah akar dari 1 dikurang P kuadrat. Maka jawaban dari soal nomor 15 ini adalah option C, yaitu P per akar 1 dikurang P kuadrat. Soal ke-16. Diketahui tangen alfa sama dengan 1/3 untuk A besar dari 0 derajat kecil dari 90 derajat. Nilai dari 2 sin alfa cos alfa adalah titik-titik. Tangen alfa sama dengan 1/3. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, tangen itu adalah perbandingan sisi di depan suatu sudut dengan sisi di samping sudut tersebut. Maka kita lanjutkan dengan mencari sisi miring. Sisi miring adalah akar dari sisi depan dikuadratkan tambah sisi samping dikuadratkan. Itu sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Maka diperoleh akar 10. Sehingga 2 sin alfa cos alfa sama dengan 2 dikali sisi depan per miring kali samping per miring. Berarti 2 dikali sisi depannya itu 1, sisi miringnya akar 10. 2 kali 1 per akar 10 kali 3 per akar 10. Maka kita sederhanakan menjadi 6 per 10. Masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3/5. Maka 2 sin alfa cos alfa nilainya adalah 3/5. Soal ke-17. 1 dikurang sin kuadrat A dikali tangen kuadrat A sama dengan titik-titik. Nah, dari soal ini kita lihat 1 dikurang sin kuadrat A dikali tangen kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A itu adalah cos kuadrat A. Sementara tangen kuadrat A dapat kita ganti menjadi sin kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, kita sederhanakan diperoleh sin kuadrat A. Nah, ternyata sin kuadrat A tidak ada di opsi jawaban. Maka sin kuadrat A dapat kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Maka jawaban soal nomor 17 adalah opsi C, yaitu 1 dikurang cos kuadrat A. Soal ke-18. Cos theta per 1 dikurang sin theta sama dengan titik-titik. Cos theta per 1 dikurang sin theta sama dengan cos theta per 1 dikurang sin theta. Kita kali dengan 1 tambah sin theta per 1 ditambah sin theta. Nah, kita kalikan cos theta dikali 1 tambah sin theta per 1 dikurang sin kuadrat theta.
Maka cos theta kali 1 tambah sin theta, 1 dikurang sin kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta. Maka cos theta kita bagi dengan cos kuadrat theta, tinggal cos theta di bawah. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah sin theta per cos theta. Maka cos theta per 1 dikurang sin theta itu akan sama dengan 1 ditambah sin theta per cos theta sesuai dengan option B. Berikutnya soal ke-19. Amin berdiri sejauh 20 meter dari pohon dan memandang pucuk cemara dengan sudut pandang 30 derajat. Tentukan tinggi sebenarnya pohon cemara. Nah, kita gambarkan dari soal cerita tersebut, ya. Nah, dari gambar dapat kita lihat theta itu adalah 30 derajat, maka tangen 30 derajat adalah H per X. Tangen 30 derajat itu nilainya 1 per akar 3, sama dengan H per X itu adalah 20. Berarti 1 per akar 3 sama dengan H per 20. Sehingga H adalah 20 per akar 3. Maka kita rasionalkan, kita kali akar 3 per akar 3, maka diperoleh H adalah 20 per 3 akar 3. Jadi, tinggi pohon cemara sebenarnya adalah 20 per 3 akar 3 meter. Soal ke-20. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga adalah. Nah, kita buatkan gambar sederhana dari cerita tersebut. Ya, dari gambar AB itu adalah tangga, panjang tangga. Kemudian BC itu adalah tembok. AC adalah jarak antara tembok dengan ujung tangga yang di bawah. Nah, maka tinggi tembok lantai sampai ujung tangga berarti di gambar yang ditanya adalah panjang BC. Nah, maka dari sini BC adalah sisi di depan sudut A, sementara AB adalah sisi miring. Karena kita melibatkan sisi depan dan sisi miring, berarti kita menggunakan sinus. Maka sin 60 derajat sama dengan tinggi tembok BC per 6 meter sisi miring. Sehingga tinggi tembok BC adalah 6 meter dikali sin 60. Berarti 6 kali setengah akar 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3 akar 3 meter. Jadi, tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga atau panjang BC adalah 3 akar 3 meter. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.